Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dalam pembelajaran yang akan kita bahas. Di pembelajaran kita kali ini adalah itu mengenai media itu mengajar berpikir Komputasional. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing bisa dipimpin oleh kedua orang. Bapak tanyakan hari ini apa kabarnya? Baik. Kita itu Bapak akan melakukan bilang. Ahmad Hafiz, Ahmad Jandi, Ratu, Rifki Aditya, dan Reda. Apa namanya? Keterangannya? Ada ngirim surat lah. Tina Agustina, Zakira, Muhammad Nagis. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian. Pernahkah di sini kalian melakukan kegiatan atau sesuatu? Contohnya menghidupkan kipas angin. Pernah? Jelas kipas angin ada di rumah. Langkah-langkah yang pertama kira-kira apa saja dulu? Kebetulan di sini ada kipas angin, maka bisa kita praktekkan secara langsung. Bisa selo maju selo. Nah, ya. Langkah pertama apa saja dulu yang kita lakukan? Bisa. Yang pertama apa tadi? Colokan. Ya, setelah dicolokkan di kipas angin itu ada petunjuk, mungkin ada suatu kode. Kodenya tadi ada berupa angka-angka. Coba selo tekan tombolnya pada angka 1. Mau? Nah, terus angka 2 selon, angka 3. Silakan selon dulu kembali. Nah, di dalam kipas angin sini atau ada petunjuknya angka 1. Kipas angin berputar tapi agak pelan. Terus kita pindah lagi. Yang kedua lebih cepat dari. Bapak pindah lagi angka yang ketiga. Lebih cepat dari nomor 1 dan 2. Iya, ternyata lebih cepat dari nomor 1 dan 2. Nah, ini adalah langkah kita menggunakan kipas angin untuk
melakukannya. Sekarang dalam kalimat kami tadi ada perintah, mungkin ada kode-kodenya, yaitu ada angka 1, angka 2, dan angka 3. Supaya kita untuk mendapatkan angin yang lebih kencang, maka kita bisa mengklik atau memutar ke tombol yang lebih tinggi. Kalau ingin kita mendapatkan lebih tinggi, udaranya atau anginnya lebih kencang, maka kita gunakan saja tombolnya adalah angka 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, coba Selo baca, Selo yang pertama, Selo. Menentukan langkah algoritma. Yang kedua, menyusun instruksi perintah dari aktivitas Ananda. Mengidentifikasi pola dari tugas-tugas yang berulang. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi itu ada 3 tujuan pembelajaran kita, maka untuk mendapatkan pembelajaran tadi kita bagi kelompok dulu. Jadi kelompoknya Bapak bagi ada 4 kelompok. 4 kelompok, setiap kelompok ada 5 orang. Nah, menurut kita jumlah kita di sini siswanya 20. Silakan bagi kelompok. Bapak bagi ini kelompok 1, kelompok 2 kucing. Kelompok 3 kelompok 4. Jadi petunjuknya adalah 1. Setiap kelompok itu mengerjakan bersama-sama. Jadi kalian di sini bekerjanya sama-sama, bukan 4 orang. Teknis pengerjaannya adalah kalian menghubungkan titik-titik tadi dengan sebuah garis. Tetapi syaratnya adalah dimulai dari angka yang paling kecil atau di situ ada angka 1. Hubungkan dari angka 1, angka 2 dan seterusnya. Paham? Setelah sudah selesai nanti, maka kalian akan mempresentasikan atau maju ke depan gambar apa nantinya yang akan ada di dalam lembar kerja atau tugas. Nah, setelah itu kalian mempresentasikan, sebutkan namanya masing-masing dan bentuk apakah nanti yang akan terbentuk setelah kalian menghubungkan antara titik-titik tadi, sehingga dapat membentuk pola benda ataupun yang lain. Bisa kalian kerjakan dimulai dari sekarang. Dimulai dari angka yang paling kecil dulu lah. Kita mulai misalnya dari angka 1 ke 5, boleh harus berurutan sesuai dengan nomor 1 ke 2 ke 3 ke 4. Itu salah satu petunjuk yang harus kalian perhatikan kembali.
Kalau sudah, yang mau tampil atau maju ke depan, silakan maju bersama kelompoknya dan sebutkan namanya masing-masing. Ini membentuk pola gambar baju. Ya, tepuk tangan dulu. Silakan kelompok yang ingin maju lagi. Terus hasil gambar apa itu kelompok 3? Gambar anak ayam. Iya, tepuk tangan dulu. Hasil dari kerjanya membentuk gambar kucing. Iya, tepuk tangan. Bisa duduk kembali. Nah, itu adalah tugas-tugas tadi, di mana kita menghubungkan satu titik dengan titik yang lain dengan ketentuan kita tidak boleh melompati angka satu dari yang lain. Jadi syaratnya tadi atau ketentuannya adalah angka tadi berurutan. Jadi satu kemana tadi? Satu, kedua, terus ketiga, terus berikutnya. Maka akan terbentuk menjadi pola. Itu adalah hasil kerjaan kalian tadi. Sekarang Bapak akan memberikan penjelasan sedikit atau tentang yang namanya berpikir apa itu? Komputasional atau dalam bahasa Inggrisnya computational thinking. Coba baca sini. Apa itu sini? Adalah proses berpikir yang dan sistematis dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dengan cara yang dapat dilakukan oleh manusia, komputer atau algoritma. Nah, itulah arti dari berpikir komputasional. Kita tadi berpikir melalui proses tadi yang terstruktur. Artinya apa? Dari angka 1, angka 2, yang ada angka 3 sampai nanti membentuk suatu pola. Itulah tujuannya tadi, sehingga menjadi menyelesaikan masalah. Masalahnya tadi apa? Yaitu tadi masalah kita tadi membuat suatu sehingga mendapatkan hasil tadi. Nah, dengan cara yang dapat dilakukan oleh manusia, komputer atau kedua. Nah, itu untuk memahami lebih mendalam, di sini
Berpikir komputasional itu ada 4 cara. Di mana yang pertama ada dekomposisi, pengelolaan bola, ada abstraksi, dan ada apa itu? Algoritma. Supaya kalian lebih jelas lagi, yang menunjang berpikir komputasional, dengarkan video singkat yang ada di layar. Perhatikan baik-baik lah. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan terakhir adalah algoritma. Itu macam-macam dari menunjang dari berpikir komputasional, dekomposisi, pengenalan pola, terus ada abstraksi. Dari pelajaran ini kita diskusikan bersama apa yang sudah kita pahami tentang coding algoritma, mengapa perlu berpikir komputasional itu penting. Karena dapat membuat gambar-gambar atau sesuai dengan perintah atau petunjuk. Nah, jadi apa namanya solusinya tadi kita mendapatkannya, jadi kita dapat berpikir lebih apa namanya lebih konkret, di mana kita dapat juga memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari agar lebih bijaksana. Nah, itu adalah diskusi. Nah, sekarang adakah yang ingin ditanyakan ataukah ada yang membuat kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini? Yaitu pertanyaannya adalah apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Kira-kira ya, silakan Ratu. Membuat gambar-gambar sesuai dengan perintah petunjuk. Ya, benar sekali. Tadi karena kalian sudah membuat apa tadi? Gambar dengan tetapi polanya tadi sesuai dengan petunjuknya tadi, menghubungkannya dari yang nomor 1, 2 sampai seterusnya. Tergantung banyaknya nomor yang ada di soal. Jadi bisa diulangi atau apa gitu ya Bu? Dapat membuat gambar sesuai dengan perintah atau petunjuk. Ya. Jadi Bapak ucapkan terima kasih dulu kepada anak-anak karena sudah bersama-sama kita melakukan kegiatan ini dengan membuat suatu gambar yang satu tangan dulu. Demikian pelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.